yang mencapai webinar ini lewat Zoom atau YouTube yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat. Ya, oke. Malam hari ini kita mendapatkan topik yang luar biasa, yang sangat relevan dengan apa yang kita alami sehari-hari saat ini, yaitu supporting the positive. Ini tentang perjuangan keluarga maupun relawan COVID. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan ketika mendengar kalimat keluarga Anda positif? Nah, tentunya sangat manusiawi kalau kita mungkin panik, bingung, atau nggak tahu mesti gimana ya. Nah, banyak orang yang tidak tahu bahwa ketenangan pikiran itu sudah 50% memenangkan pertempuran, peperangan. Nah, makanya malam hari ini mesti nyimak dari hati, dengarkan benar ya. Kalau perlu dicatat, kenapa? Karena pada malam hari ini kita mendapatkan tamu-tamu ya yang akan memberikan sharing tentang bagaimana mereka berjuang ya. Mereka adalah keluarga, relawan, berbagai background, berbagai kota ya, ada dari Tegal, Kudus, Semarang, pokoknya seru ya, ada dari Jakarta. Simak baik-baik malam hari ini. Dan tetap sampai di penghujung acara. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan tamu yang luar biasa juga malam hari ini, yaitu seorang life mentor kelas dunia ya, yang akan berbagi tips bagaimana untuk menghadapi apa yang harus kita lakukan di dalam masa pandemi ini supaya tetap positif ya. Nah, Bapak, Ibu, Bro and Sis ya, luar biasa sekali malam hari ini pembicara utamanya ya. Saya mengenal nih pasangan keren, cakep, cantik, suami istri ini benar-benar apa ya kalau saya bilang jadi panutan. Kenapa? Karena selalu happy ya. Di masa pandemi ini pun apa yang dilakukan, dilalui itu selalu happy juga. Makanya kita mesti mendengarkan baik-baik paparan dari, saya panggilnya ya, Bro Michael Limanarja dan juga Sis Fari ya. Tanpa berpanjang lebar, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan catatan. Mari kita simak bersama-sama pembicara yang luar biasa ini yang akan saya undang. Silahkan Bro Mike, silahkan Sis Fari. Selamat malam semua, Bro and Sis Malam. dimanapun kalian berada. Thank you ya Mbak Dian untuk introduction-nya yang luar biasa. Saya Fari dan ini suami saya Michael. Kami berdua lagi kami waktu memilah-milih gitu ya untuk topik apa yang akan kami bawakan. Kami rasa ini cukup topik yang hangat yang memang semua orang kami rasa perlu ya dengar topik yang kami akan sampaikan malam hari ini. Jadi buat malam ini seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Dian, kita akan dengar banyak sekali sharing-sharing dari saudara-saudara kita ya, yang di mana mereka adalah supporter dari keluarganya yang terkena COVID ya, dan juga ada seorang relawan. Pokoknya harus denger banget ya sampai di end nih Bro and Sis, karena di penghujung beneran nanti inspirasinya akan dapat banyak banget ya. Jadi malam ini bakal pack banget. Ya, ini malam yang luar biasa banget. Saya sudah menanti-nantikan ya supaya Bro MC semua ini dapat banyak ya dari malam hari ini. Kenapa sih topik yang satu ini? Soalnya ya sekarang ini kan kita tahu ya dengan adanya COVID itu banyak sekali orang ya yang sangat-sangat negatif, banyak berita-berita hoax lah atau yang bahkan berita yang beneran gitu ya, membuat banyak sekali orang itu dalam keadaan yang negatif. Sedangkan banyak dari kita di sini yang juga belajar gitu bahwa harus tenang, tadi kan seperti yang dipaparkan ya oleh Mbak Dian, bahwa harus tenang dulu, karena pada waktu tenang kita sudah memenangkan pertempurannya tuh 50%, dan banyak sekali orang yang nggak tahu gitu loh tentang hal ini, jadi ini penting banget lah ya untuk disampaikan. Terus ada sedikit disclaimer bahwa
meskipun apa ya, dengan mindset yang betul, dengan ketenangan segala macam, itu bukan berarti kita melupakan prokes. Iya. Prokes harus tetap dilakukan ya, bro and sis, bapak ibu semua yang kami cintai, karena ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan kenapa dicanangkan? Karena memang apa ya, untuk kita bersama, untuk supaya makin lama case-nya semakin sedikit, dan hopefully dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya ya, ini COVID tidak ada lagi, bisa gone gitu ya. Jadi ya makanya kenapa kita angkat ini ya. Terus apa ya, tanpa berpanjang lebar ya, kita mulai aja ya. Kita pengen mengundang nih seorang yang cukup dekat juga dengan kami berdua. Beliau ini dari Tegal, dan beliau ini adalah mantan karyawan di perusahaan penerbangan atau aviation-nya di Jakarta. Kita undang bersama Ibu Nancy Dewianti. Halo, selamat malam, Cifari Komai. Halo, Nen. Halo juga. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat dan ya happy lah ya. Tetap semangat. Iya, pasti harus di masa kayak gini harus semangat dan tetap positif. Betul banget. Ya. Ini seperti topiknya ya, Nen. Ya. Bisa nggak kamu cerita gitu, siapa di antara keluarga yang dekatnya kamu gitu yang pernah positif dengan COVID? Ya, awal tahun sih ada mama saya kena COVID. Jadi waktu pertama sih surprise nggak surprise ya, karena kan mama juga aktif. Jadi waktu tahu mama kena COVID, oke, apa yang harus aku lakuin gitu. Pertama berpikir tenang dulu. Terus aku yakin juga bahwa mama tuh pasti nggak sampai parah gitu. Kenapa? Karena ya udah dijaga lah ya, udah diinvestasi kesehatan, dan juga mama juga istilahnya puji Tuhan sampai dengan umur 65 tahun tuh masih sehat. Jadi waktu pertama mama kena itu saya cuma nanya, oke, mama ada gejalanya berat atau ringan? Dibilang cuma nggak mau makan, lemes. Oh ya udah, yang penting nggak ada sesak nafas, saya pikir gitu kan. Jadi ya itu yang pertama. Terus yang kedua itu adik saya sendiri yang ada di Jakarta. Waktu diinfokan kena COVID, saya cuma pikir, oke, di rumah kamu tuh ada baby umur 2 bulan dan juga anaknya umur 4 tahun. Jadi kembali lagi saya cuma tanya lagi, kamu gejalanya gimana? Waktu gejala ringan, it's okay, kamu nggak usah banyak berpikir negatif. Jadi kamu cepet pikirin aja gimana caranya kamu tuh cepet sembuh dan bantu istrimu untuk rawat anak-anak. Dan yang lain lagi ada sepupu-sepupu, beberapa sepupu yang juga kena. Sama seperti adik saya tanyakan, gejalanya berat nggak? Gejalanya ringan? Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berpikir positif aja, kamu nggak usah takut, nggak usah worry, karena itu akan nurunin daya tahan tubuh kamu. Jadi ya, it's gitu aja. Jadi kita yang nggak panik, nggak gimana-gimana gitu loh, karena tahu dengan gejala yang ringan, ya it's fine kan, bisa dilawan dengan daya tahan tubuh aja. Gitu sih, Cifari. Iya, betul. Tapi dari waktu mereka sendiri gitu ya, waktu mendengarkan itu mereka gimana? Apakah mereka ya gimana ya, panik juga? Apakah mereka terus stres atau mungkin kan biasanya kalau kayak gitu mungkin terus menyalahkan seseorang atau menyalahkan sesuatu gitu loh. Ya. Kalau mama sih awal memang nggak dikasih tahu karena takut stres juga ya kalau mama, karena kan mama juga takut ke dokter. Mau ke dokter gigi aja pasti tensinya naik. Jadi kita agak tutup gitu loh. Tapi terakhir karena mama tuh nggak mau, istilahnya nggak mau kita treatment gitu ya. Jadi dengan terpaksa kita kasih tahu, dengan akhirnya mama tahu kondisi bahwa mama ada kena COVID, akhirnya baru mau kita treatment gitu loh. Jadi ya itu aja sih. Terus kalau untuk adik saya sih, awal waktu kena COVID mungkin kalau dari telepon dan dari video call sih ya santai aja gitu loh, nggak terlalu yang sampai panik. Apalagi mungkin ada beberapa sepupu yang ya mereka kan kita nggak bisa handle juga ya, panik sampai ngeborong berbagai macam obat gitu loh, yang ya itu seperti orang-orang bilang banyak dokter-dokter mendadak di grup WhatsApp gitu. Yang intinya yang intinya kadang saya bilang, please deh jangan sampai kamu konsumsi sembarangan, karena ini kan obat dosis tinggi yang
mungkin COVID kamu sembuh, tapi kan efek ke organ tubuh kamu tuh bahaya gitu. Jadi ya saya cuma wanti-wanti ke adik saya aja, kamu nggak usah dengerin banyak kanan kiri. Kamu kalau udah ke dokter ya udah konsumsi obat dari dokter dan juga multivitamin aja dan perbanyak minum air hangat. Udah gitu aja sih Ci. Jadi keluarga saya sih puji Tuhan untuk mama sama adik saya sih nggak sampai panik yang gimana-gimana sih. Terus dari kamu sendiri waktu itu kan kamu cerita ya bahwa kamu kamar juga dengan mama. Ya, betul. Itu gimana tuh waktu tahu positif? Iya, pertama mikir juga gitu ya, nyoba, aduh ini sekamar gitu kan. Pertama sehari 2 hari pakai masker, karena kan ya kembali lagi, again ya, mama kan nggak ngerti kalau kena COVID. Batuk juga nggak ditutup, ya udahlah. Akhirnya saya pasti ya pikir, ya udah, saya pasti harus sehat gitu kan. Saya juga istilahnya udah belajar dari komunitas tuh gimana caranya nge-boost imun. Terus saya juga belajar lagi bahwa dengan daya tahan tubuh dengan pikiran positif otomatis daya tahan tubuh kuat. Jadi ya udah afirmasi sehat segala macam dan itu again timbus imun tubuh aja supaya lebih tinggi aja. Dan ya puji Tuhan meskipun sekamar sampai terakhir mama ngelewatin prosesnya ya saya positif negatif, tetap positif mind maksudnya. gitu Dan sih. itu proses untuk penyembuhannya berapa lama, Nen? Itu sampai kan kita ada konsultasi ke dokter, jadi paling itu yang 14 hari, terus suruh isolasi lagi, mandiri lagi 14 hari, ya kurang lebih hampir 1 bulan lah ya, untuk benar-benar mama boleh keluar rumah lagi. Ya. Kira-kira ya Nen, kira-kira nih kalau misalnya waktu itu kamu nggak dengan pikiran tenang gitu ya, karena kan ya berita di luar itu wow luar biasa, amazing kan, dahsyat banget gitu. Yes. Apalagi waktu kita ya sebelum ini PPKM ya, itu kan tingkat death rate-nya itu cukup tinggi gitu loh. Jadi waktu maksudnya dari kamu gitu, kamu bisa ngebayangin nggak kalau kamu nggak dalam kondisi tenang itu, kira-kira akan berdampaknya seperti apa? Wow, itu sih kalau aku amazing ya, kalau aku nggak ada di satu komunitas yang positif dan nggak ada pikiran positif gitu ya, itu aku pasti bakal panik. Karena dengan karakter aku yang dulu tuh pasti panik banget. Dan ya itu again, mungkin bisa seperti orang-orang yang akan, ya ambil aja, karena ini kan seperti bahasa teman saya waktu saya telepon. Ini kan seperti kapal mau karam, Nen, jadi apapun harus kita ambil untuk bisa tetap hidup. Meskipun dia belum terkena COVID loh, jadi pikiran dia tuh udah sampai yang ketakutan, sampai harus beli berbagai macam obat, suplemen yang ada di luaran yang katanya bisa mencegah COVID. Katanya loh ya, belum tentu loh ya. Jadi ya thanks to God lah, maksudnya saya benar-benar bersyukur banget di sini saya bisa belajar untuk bisa berpikir positif, bisa dengan tenang menghadapi istilahnya. Ini kan kalau orang kena COVID gitu loh, apalagi orang tua gitu kan pasti panik, usia 65 tahun gitu pasti pikirnya bakal ya amit-amit gak ada gitu loh, karena udah usia segala macam. Tapi dengan ada di satu komunitas yang positif ini, saya bisa berpikir, oke, ini pasti mama pasti bisa. Jadi tinggal kita kasih support ke mama supaya, mama bisa kok, mama pasti sehat. Jadi terus adik saya juga, ya kamu pasti bisa kok, karena kamu kan masih istilahnya, saya kasih bahwa kamu masih punya tanggung jawab, jadi kamu harus fight untuk bisa kamu cepat sembuh aja. Ya. Dan itu berpengaruh banget ya Nen, support dari kamu gitu kan sebagai anggota keluarga, bagaimana berpikiran positif dan terus nge-boost mereka dengan energi positif ya. Betul banget. Betul banget sih, paling ya kita maksudnya dengan adanya COVID juga kan bisa, kalau saya nih dari personal saya tuh berpikir ini waktunya kamu emang lebih dekat sama Tuhan gitu. Jadi saya kasih mama sama adik-adik ya udah baca-baca, kan saya Nasrani, baca kitab suci, dengerin lagu-lagu rohani, itu kan lebih istilahnya berserah pada Tuhan, meskipun bukan pasrah ya, tapi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan aja. Iya, itu Cifari. Wow, poin bagus banget ya, karena sebetulnya banyak sekali orang yang berpikir bahwa oke, dengan adanya COVID sekarang ini, apalagi pandemik di seluruh dunia seperti ini nih sebuah jadi kayak kutukan lah, terus mereka berasa waduh saya
pekerjaan saya hilang misalnya, atau terus penghasilan saya berkurang atau apalah gitu ya. Jadi nggak bisa kumpul sama keluarga katakanlah, atau misalnya waktu lagi liburan nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi banyak sekali yang akhirnya berpikiran negatif gitu loh, daripada melihat sesuatu yang positif. Nggak ya ada orang-orang yang gitu ya, maksudnya susah gitu kan untuk bisa berpikir positif. Tapi ya thank you banget buat sharingnya, karena sama-sama bantu banget buat banyak orang. Thank you again, Nen. Thank you juga, Cifari Komai. Ya, oke. Bapak Ibu, Bro and Sis, ini kan tadi kan dibahas ya tentang bagaimana pikiran positif, bagaimana dengan mindset gitu ya, itu bisa mengubah gitu loh, mengubah perjalanan seseorang ya. Jadi ini kita mau lihat dari segi medis, dari segi apalagi ya, kesehatan gitu. Tuh sebetulnya ada nggak sih hubungannya, relasinya dengan mindset? Apakah itu cuman apa ya? Apa ya namanya ya? Kabar buruk bukan ya? Enggak, maksudnya cuman teori-teori aja ya, benar, teori gitu kan, dibilang kalau berpikiran positif itu bisa mengubah gitu kan kondisi fisik di dalamnya kita. Jadi coba kita lihat yuk slide berikut ini. Oke, di sini dikatakan ya bahwa mindset itu juga berkorelasi gitu dengan imun sistem, imun badannya kita ya, dengan tekanan darahnya kita, dengan sleep-nya kita, quality sleep-nya kita ya, kualitas tidur, metabolisme, terus juga detak jantung lah, terus sama cellular aging tuh penuaan sel ya, penuaan sel gitu kan, itu semua berefek satu sama lain. Jadi mindset itu sangat erat sebenarnya hubungannya dengan badannya kita secara fisik. Ya benar, contoh paling gampang adalah kalau misalnya mindsetnya lagi stres, lagi pikiran ya, berlepas daripada pandemi atau enggak, misalnya stres di kerjaan atau apa, biasanya orang juga jadi paling gampang efeknya yang paling kelihatan adalah susah tidur. Ya kan? betul banget. Terus gampang juga sakit ya. Karena kan udah pasti imun badannya akan lebih rendah daripada kalau orang yang jauh lebih happy. Ya, ini kita lihat yang berikutnya. Oke. Jadi gini, bagaimana pikiran dan perasaan Anda itu mempengaruhi kesehatan ya. Jadi kita lihat nih bahwa sebenarnya otaknya kita itu bisa menghasilkan zat yang dapat meningkatkan kesehatan. Jadi ada yang namanya endorfin, ya kan? Pasti Bapak Ibu, Bro and Sis sudah pernah dengar, dan ini merupakan obat penghilang rasa sakit yang alami. Kalau kita happy gitu ya, itu biasanya akan hilang. Terus ada juga yang namanya gamma globulin. Ini ternyata bisa memperkuat sistem kekebalan tubuhnya kita. Terus juga penelitian ya yang nunjukin di mana otaknya kita itu jadi sebagian bergantung pada pikiran, perasaan, dan harapan ya. Jadi kalau kita sakit tapi kita punya harapan dan sikap positif dan percaya bahwa ya segala sesuatu akan jadi lebih baik, ternyata otaknya kita itu akan memproduksi bahan kimia yang meningkatkan daya penyembuhan tubuhnya kita. Ya. Terus sedangkan ya gitu, kalau pikiran dan emosi negatif dapat mencegah otak kita itu memproduksi bahan-bahan kimia yang membantu badan kita untuk jadi cepat sembuh ya. Jadi ya gitu, pikiran dan keadaan pikiran kita itu sebenarnya sumber daya yang dapat kita gunakan untuk menjadi jauh lebih baik. Ya. Terus ya ini tentang berpikir positif ya. Ini dari Johns Hopkins University. Ini salah satu universities yang di Amerika yang sangat-sangat bergengsi ya. Itu mereka bilang bahwa memang ada hubungan yang kuat gitu, kepositifan dengan kesehatan. Jadi itu bisa meningkatkan kehidupan kita juga jauh lebih berkualitas ya daripada kalau setiap kali berpikirannya negatif terus ya. Ya, terus apa sih? Jadi kalau dari tadi kita ngomong tentang berpikir positif, jadi apa sih manfaatnya ya? Ya udah jelas imun tubuhnya kita ya, jadi semakin dipertinggi.
aktivitas itu di otak ya, yang terkait dengan perasaan negatif menyebabkan respons kekebalan yang lebih lemah dari peserta ya. Jadi ini ada penelitian. Terus orang-orang yang optimis tentang kehidupan mereka menunjukkan respons kekebalan lebih kuat daripada yang negatif. Terus dalam pengelolaan stres, kalau pemikir positif itu bisa mengatasi lebih efektif daripada rekan-rekan negatifnya mereka. Dan kalau yang positif itu cenderung lebih fokus ya untuk menyelesaikan situasi daripada merenungin aja. Ya kan banyak orang-orang yang begitu ya, bro and sis. Hanya fokus ke problemnya, terus tapi nggak pernah cari solusi ya jadinya. Betul, betul. Jadi kan yang putar-putar di situ aja dan nggak menyelesaikan masalahnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita mungkin Bro NC sudah banyak yang tahu ya tentang yang namanya Dr. Masaru Emoto. Jadi beliau ini adalah ilmuwan ya yang terkenal sekali di Jepang. Jadi terkenalnya karena eksperimen air yang menyebut kesadaran manusia itu dapat mempengaruhi struktur molekul air. Jadi ini tuh beliau udah menulis beberapa buku ya yang terkenal, ini pesan di balik air ya. Jadi ini Profesor Dr. Emoto tuh melakukan percobaan. Jadi air itu disimpan di beberapa botol ya, masing-masing dikasih label dengan pesan yang berbeda. Jadi pesannya tuh ada yang positif dan kasih perhatian ya. Jadi ada tulisannya terima kasih, ada tulisannya cinta, sampai yang negatif. Jadi yang negatif tuh aku benci kamu, aku ingin membunuh kamu gitu. Dan kemudian tetesan air dari botol-botol air ini ditempatkan di lempengan ya, irisan, terus dibekukan untuk membentuk kristal. Jadi seperti kepingan salju. Nah, kristal ini yang terbentuk dari pesan yang positif itu ternyata lebih geometris dan estetis. Jadi lebih cantik bentuknya. Jadi seperti yang background-nya Dr. Masaru itu ya, jadi kristalnya itu terbentuk bagus. Nah, sedangkan kristal yang dibentuk oleh air yang pesannya negatif, yang tadi tuh, aku membenci kamu, aku mau membunuh kamu gitu ya, itu ternyata memiliki bentuk yang kacau dan nggak seragam. Nah, jadi bagi yang pertama kali ya mendengar mengenai ini, yuk kita sama-sama kita lihat ya video yang satu ini. Jadi tentang bagaimana ternyata dari intensi, dari doa, dari keinginan hati gitu ya, itu ternyata bisa mengeluarkan energi negatif atau positif ya ke air-air ini dan membentuk molekul. In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. Increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. It was interesting to see children so completely astonished after they witnessed the difference in Tokyo tap water, before and after they sent the prayer. Their mothers were kind of skeptical before this experiment. But afterwards, they said, we really have to believe it. Okay, itu In this experiment, Dr. Emoto's researcher itu tadi video singkat sekali ya, tapi menurut saya ini videonya bagus banget ya karena bisa kita lihat langsung ya reaksinya orang-orang yang melihat di bawah mikroskop itu tuh seperti apa molekul airnya. Jadi ini ada quote yang bagus juga kan dari Dr. Masaru ya. Dengan memegang niat ya, hanya dengan niat gitu kan, perdamaian terhadap air,
berbicara, bertindak dengan niat perdamaian, akhirnya dapat membawa perdamaian bagi tubuh kita dan dunia. Jadi kebayang nggak sih bahwa dengan intensi, dengan kita kasih energi, dengan ya itu kan pikiran gitu dan doa, itu ternyata air aja molekulnya itu bisa berubah. Jadi kalau Bro NC semua Bapak Ibu lihat di gambar yang banyak kristalnya ya, itu kita bisa lihat tuh yang terima kasih lah, yang eternal, semuanya ya itu membentuk kristal-kristal yang berbeda. Jadi ini luar biasa banget, dan coba bayangin kalau energi itu kita juga sampaikan ke orang-orang yang terdekat di kita. Jadi itu pasti juga akan memberi dampak yang luar biasa. Oke, terus next-nya, nah ini, jadi cuman sebentar aja. Jadi yang seperti tadi ya, itu kan semua energi. Jadi kita kalau misalnya kita tadi ngomong mengenai stres, kita penuh dengan kekhawatiran, itu ternyata juga sangat-sangat berefek pada badan kita, pada otaknya kita, sampai semuanya ya, sampai ke reproduktif sistem, bahkan sampai ke imun sistemnya juga. Jadi ini benar-benar secara fisik itu akan berpengaruh semua ke badan kita. Oke ya. Jadi kita sekarang kita mau dengar ya dari sharer yang kedua. Kita mau mengundang seorang ibu dari Semarang, ibu rumah tangga, punya 2 anak yang sudah berumah tangga semua juga ya, dan sudah punya cucu 4 orang. Kita undang Ibu Juju. Selamat malam Bu Juju. Malam Bu Juju. Selamat malam Mbak Ari, Pak Mike. Iya, apa kabar Bu? Sehat ya? Baik, sekarang sehat. Iya, puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Ini Bu, kan waktu itu kan Ibu sempat cerita ya Bu, bahwa 2 anaknya Ibu ya Bu, itu terkena COVID, dan juga cucunya Ibu. Ibu sendiri kan waktu itu juga sudah pernah kena dan sudah sembuh ya Bu ya. Dan tapi ternyata setelah Ibu, ternyata anak dan cucunya Ibu juga kena. Ibu bisa nggak cerita waktu itu bagaimana nih dari 2 orang ini ya, kita lihat bagaimana mereka proses penyembuhannya. Ya, dari anak saya 2 ya, itu memang beda sekali. Jadi pada waktu kena memang bersamaan, tapi rumahnya sendiri-sendiri. Jadi yang satu anak saya sama suami, anak 2, yang satu rumah lagi, anak saya dengan 2 anaknya. Nah, di antara cucu saya ada 4 tahun. Jadi pada waktu itu yang kena sekalian anak, menantu, cucu, jadi 7 orang bareng. Nah, itu beda sekali tanggapannya. Yang anak yang ada 4 tahun tuh karena memang orangnya protek sekali, terlalu protek memang bagus, tapi terlalu itu loh, jadinya protek. Jadi pada waktu dia sakit justru dia mengkhawatirkan anaknya gimana, justru dia tambah sesek. Waktu itu tambah sesek setelah 10 hari, sampai dia tuh beli oksigen karena mendengar oksigen di luaran habis, sampai beli 4 tabung. Jadi di rumahnya itu dia saking kehabisan, dia beli 4 tabung yang besar-besar, itu dia beli. Nah, terus beda yang sama yang satunya, dia berpikir begini, aku harus sehat, aku harus sembuh biar aku bisa ngurus anakku, dia bilang gitu. Jadi pada waktu itu walaupun dia nggak suka makan, dia paksakan dirinya, dia berpikir terus aku harus sembuh. Aku itu 2 hari aja dia coba demam, dia sembuh gitu loh, yang anak yang satu. Akhirnya dia bisa ngurusin anaknya yang 2, masakin apa kan di rumah, nggak boleh keluar ya. Nah ini tuh seminggu itu sudah sembuh semua yang 3. Nah sekarang yang satunya akhirnya yang perhatian, anak saya yang satu ini saya lihat oximeternya tambah rendah gitu. Akhirnya saya putuskan bawa ke rumah sakit. Pada waktu saya tawarin di rumah sakit, dia juga bilang katanya penuh, katanya dari mana-mana mengirim, dari Kudus, Jepara mengirim ke rumah sakit di Semarang jadi penuh. Nanti aku ketularan lagi tambah. Jadi dia pikirnya begitu. Tapi karena itu enggak bisa, saya bilang harus diangkut. Nah, saya ambil ambulan, waktu itu malam-malam saya angkut. Nah, dia nunggu, memang oksigen habis waktu itu di rumah sakit. Jadi kita udah bawa oksigen sendiri. Memang ngeri Mbak, di rumah sakit tuh ada berapa yang di sebelah kita tuh udah nggak ada oksigen di rumah sakit, hilang aja napasnya gitu loh. Nah pada waktu itu pagi terus udah dapat kamar.
Terus besok paginya saya bawa tim kesehatan ke rumahnya dia. Saya kan pikir gini, cucu saya 2 orang tuh saya antigen pokoknya. Ternyata negatif, langsung saya bawa ke rumah saya yang satunya lagi, jadi rumah 3 ya rumahnya ya. Bawa, terus suaminya saya suruh isolasi di rumah. Terus saya WA anak saya, ini kamu di rumah sakit tenang, anakmu 2 sudah mama bawa ya. Terus nanti mama masakin apa makanannya, sudah enggak usah mikir masakin apa ya, masih berpikir seperti itu. Terus saya bilang pokoknya anakmu 2 itu nanti terawat dengan baik, mama dibantu adik-adik, udah kamu langsung menyehatkan badanmu sendiri ya, pikiran tenang, suamimu. Terus dia bilang gini, itu suamiku gimana, dia makannya susah, kalau nggak disuruh makan disediain di depannya tuh nggak makan. Udah itu udah diurusin keluarganya sana, karena keluarganya sana juga waduh yang di Jakarta tuh setiap hari video call, ngasih semangat, ayo itu loh. Jadi kekuatan keluarga itu Mbak yang benar-benar membuat kami tuh senang gitu loh. Terus akhirnya anak saya jadi bisa makan di rumah sakit, seminggu kemudian udah negatif, terus seminggu dipindah ruangan untuk pemulihan. Jadi sekarang baru 2 minggu yang lalu sudah sehat semua, dan saya pun bersyukur Mbak, saya karena saya sendiri tenang gitu loh ngatur anak-anak ini. Jadi saya sendiri juga tenang, nggak terus ketakutan, ya doa pasti ya. Jadi saya bersyukur tuh Allah tuh masih beri kesempatan saya sampai sekarang ialah kumpul dengan anak cucu. Itu Mbak pengalaman saya. Puji yang Tuhan. Ya. Terus selain dari obat-obatan ya Bu, ada yang lain nggak yang membantu untuk mempercepat kesembuhan Ya, dari? Betul. Ya, ada Mbak. Jadi waktu itu memang saya kan video call setiap sehari berapa kali ya. Setelah positif yang cucu saya 4 tahun ini, saya lihat ini kalau anak kecil sakit kan matanya sayu, lemes ya. Ini malah manggil-manggil nenek gitu, gojek gitu loh, bergurau. Ini anak kok nggak kayak sakit, padahal dia demam. Nah terus memang dari kecil ada satu produk yang saya minumkan terus sama yang si kecil ini Mbak, secara rutin dari bayi, sekarang umur 4 tahun. Itu memang ada produk sih namanya Alfameta saya minumkan. Terus untuk obat ya saya minumkan, jadi dia seperti kuat gitu loh Mbak. Terus akhirnya saya kasih juga anak-anak tuh pada waktu ini minum ya, namanya Alfameta Vitomax untuk batuk, bagus banget karena gatal-gatal minum itu mempercepat Mbak, selain obat-obatan dari dokter. Dan waktu Ibu di rumah sakit ya Bu, Ibu kan juga minumin Alfameta dan Vitomax terus ya Bu ya? Oh betul, saya gini, pada waktu saya kena, pada waktu itu sehari semalam demam di rumah, saya berpikir gini, saya nggak mau isolasi di rumah karena saya takut nulari anak cucu. Terus saya memutuskan saya harus keluar. Terus pada waktu itu karena rumah dinasnya wali kota penuh ya sampai di pekarangan, saya memutuskan ke rumah sakit. Nah di rumah sakit karena belum begitu rame ya, karena itu akhir Januari kan belum meledak ya, jadi gampang aja dapat ruangan. Nah saya dari rumah itu sudah bawa sih Mbak, Alfameta, Alfaspin yang sehari-hari saya pakai. Nah itulah saya rasakan hari kedua di situ, tidak bisa makan, tidak ada penciuman, tidak ada rasa, nggak bisa makan. Terus terang saya 3 hari itu demam dan tidak makan apapun. Jadi yang dari kiriman dari keluarga, dari rumah sakit semua dibuang semua. Saya pesan sama keluarga jangan kirim apa-apa, aku nggak bisa makan. Hanya konsumsi Alfameta Mbak, itu 3 hari. Itu demam, turun naik demam. Nah, anehnya orang kalau nggak makan sehari lemes, tapi saya 3 hari nggak makan itu turun ranjang, ke kamar mandi sendiri, nggak lemes gitu, cuma badan sehat. Jadi saya cuma berpikir gini, saya juga nggak panik setelah saya kena, aku kena. Padahal ya dengan usia saya 62 ini, kan usia rawan ya kalau kena ini ya. Nah, saya cuma pikir, aku kena rumah sakit. Nah, itulah. Terus saya gini, ini badan saya panas berarti badan saya melawan virusnya. Saya pikir gitu. Nah, ntar biar virusnya pergi. Jadi saya mikir gitu terus gitu loh. Nah, hari keempat saya mulai bisa makan. Untuk batuknya saya Vitomax minum terus. Nah, pada waktu saya berapa hari itu awal, ini Mbak pengalaman yang benar-benar saya nggak paham. Saya berpikir cuma virus itu cuma merusak paru-paru.
ternyata mengentalkan darah. Itu saya nggak paham. Pada waktu mau diambil darah, saya kan santai. Kalau diambil darah kan saya nggak mau lihat. Itu susternya itu narik jarumnya, saya kesakitan. Aku bilang, kenapa sus? Ini ibu darahnya kental sekali, ini kayak agar-agar nggak bisa ditarik, ini nggak bisa disedot. Sebentar lah, saya punya alfaspin, saya taruh di bawah bantal, saya ambil, saya tatai di siku saya. Mbak tunggu 10 menit ya. Udah, habis tunggu itu darahnya baru bisa keluar, Mbak. Jadi saya tuh setelah dengar itu, waduh, ternyata pengentalan darah yang membahayakan juga untuk pasien COVID. Itu benar-benar pengalaman saya ditarik. Biasanya gampang gitu loh, kalau ditarik gitu, itu nggak bisa keluar. Jadi kental darah saya. Nah, dengan pertolongan alfaspin yang selalu saya bawa itu saya tempelkan sini, itu bisa, Mbak. Wow. Itu inisiatif, pokoknya kalau di rumah sakit inisiatif sendiri bagaimana caranya untuk bisa sehat. Jadi nggak ada orang, soalnya nggak ada keluarga lewat WA. Iya, betul. Wow, makasih banget Bu Juju, ini luar biasa ya sharingnya. Nah ini buat Bro NC semua yang bingung itu tadi apa ya, Alpha Meta, Vitomax gitu ya. Ini kita coba lihat ya sedikit, ada sharing dari ini kita berdua untuk jelasin sedikit ini apa. Ya. Jadi yang tadi disebut oleh Bu Juju ya, Alpha Meta itu sebenarnya adalah makanan untuk sel. Merupakan makanan yang paling primitif dan bisa dibilang kayak makanan warisan untuk manusia. Ini makanan ini dikenal baik oleh sel dan bersifat hypoallergenic atau alergi rendah. Ini bisa dibilang seperti raw food ya untuk Anda. Yang bagus dari Alpha Meta ini adalah karena mengandung alpha PSP atau alpha polisakarida peptida. Ini adalah makanan super yang menghasilkan energi dan merupakan bahan baku ke sel tubuh. Dan karena dibikinnya dengan proses yang hidrolisis mekanis dan teknologi stabilisasi yang bagus, ini sangat mudah dicerna dan diserap dan meningkatkan kekuatan penyembuhan diri yang merupakan ya sangat penting buat kita, apalagi dalam saat pandemi ini. Dan juga salah satu yang tadi disebut adalah Vitomax ya. Vitomax ini adalah phytonutrien. Phytonutrien itu apa sih? Itu kalau misalnya kita ingat tanaman, mereka yang tanaman-tanaman yang hidup di pegunungan tinggi, kena sinar matahari yang terik segala macam, tapi kan mereka tetap bisa hidup. Dan juga kalau misalnya tanaman itu atau pohon ada cabang yang terpotong, mereka kan bisa self-healing sendiri. Nah, phytonutrien itu fungsinya itu terbuat dari berbagai macam tumbuhan dan sayuran. Berfungsi untuk yang mengatur kekebalan alami, antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, dan anti tumor. Nah, ya, dan yang bagusnya ya, ini Vitomax itu dari 22 jenis tumbuh-tumbuhan ya, dan sayur-sayuran, buah-buahan, dari 5 warna yang berbeda. Ya, jadi ini keren banget lah, nanti bisa tanya sama yang mengundang. Oke. Nah, ya ini kita supaya ini ya lebih live gitu suasananya, kita ada polling buat Bro MC semua untuk bisa isi, karena ya kita jadi bisa tahu ya ini sekarang ini kita bagaimana. Oke. Jawabnya yang jujur aja karena ini anonymous, jadi nggak ketahuan siapa yang jawab apa ya. Jadi kita mohon partisipasinya. Oke. Oke, kita mulai. Oke ya. Bisa kelihatan ya pollingnya. Ya, pertanyaan pertama, apakah Anda punya anggota keluarga atau saudara yang terpapar COVID-19? Ya, itu bisa ya dan tidak. Nomor 2, perasaan apa yang muncul ketika kabar anggota keluarga, saudara, atau kenalan dekat Anda positif terpapar COVID-19? Nah, ini bisa lebih dari satu ya, Bro and Sis. Kalau panik lah, takut lah, mau semuanya gitu, mau 3 yang dipilih juga boleh. Oke. Terus nomor 3, untuk Anda yang pernah positif, jika waktu dapat diputar ke belakang, apa yang akan dilakukan berbeda agar tidak positif? Ini juga multiple choice ya, bisa dipilih lebih dari 1. Nomor 4, untuk Anda yang pernah positif, menurut Anda siapa yang menularkan ke Anda? Wah, banyak juga ya, nggak tahu ya. Dan nanti kita share nih. Yang kelima, apakah Anda sudah divaksin, baik yang pertama ataupun yang kedua? Ya, ayo, mari berpartisipasi. Kami lihat masih hanya sekitar 20% yang partisipasi nih dari 100 sekian orang.
Nanti kita bisa lihat nih jawabannya semua ya, Bro and Sis. Ini kita kepingin tahu nih, apa dari kalian semua nih bagaimana. Kalau puji Tuhan nih ya, kalau dari saya, dari kami nggak ada ya yang keluarga dekat gitu yang kena. Jadi wow, ini ya. Oke, kita mungkin udahin dulu. Jadi kita mau share ya resultnya seperti apa sih jawaban dari teman-teman. Nah, kebanyakan yang pertanyaan pertama, apakah punya anggota keluarga? Ya, kebanyakan nih 79% bilang ya ada yang terefek ya, terdampak. Terus perasaan apa yang muncul? Wah, banyak yang tenang ternyata. Wah, bagus ya berarti. Tapi juga mungkin ada banyak gabungan perasaan ya, panik, takut, bingung. Untuk yang pernah positif, ya dapat putar ke belakang apa yang akan dilakukan untuk mengubah supaya nggak positif. Ya, dinominasi dengan jawaban menjalankan protokol kesehatan dengan serius dan serius meningkatkan imun sistem kita. Perlu banget nih imun sistemnya kita nih. Dan untuk Anda yang pernah positif, siapa yang menularkan? Ya, kebanyakan nggak tahu ya, karena memang virus itu nggak kelihatan soalnya. Jadi bisa siapa aja. Dan yang kelima, kalau sudah divaksin, yang pertama, apa sudah divaksin? Ya, kebanyakan, wah bagus, sudah. Oke. Ya, thank you buat partisipasinya, Bro and Sis. Nah, kita lanjut ya ke sharer yang berikutnya. Seseorang dari Jakarta, beliau ini adalah seorang entrepreneur. Dulu bekerja sebagai top manager dari sebuah multinational company ya, dan seorang praktisi natural health juga. Kita akan mengundang Ibu Sylvie Gunawan. Selamat malam. Malam, Fari. Malam, Mike. Apa kabar? Baik, Fari. Cucu semua sehat ya? Cucu, keluarga, semua sehat ya? Oke, puji Tuhan. Nah, ini menarik banget. Ini wow, apa namanya, Bro and Sis yang belum mendengar cerita dari Ibu Sylvie, ini harus dengar. Ini luar biasa banget, menarik banget ya. Sylvie bisa nggak ceritain apa kondisinya waktu itu ya? Kan ada 2 anak di rumah yang ternyata terpapar ya. Bisa nggak cerita waktu itu bagaimana? Ya, boleh. Aku cerita ya. Santai aja tapi ceritanya ya. Jadi, apa adanya. Jadi lucu, aku anak 2 kan, Far, yang cowok, yang satu cewek kecil ya. Terus di rumah tuh ada baby, ada mantu juga. Nah, kebetulan suami lagi keluar kota, sampai sekarang belum bisa balik gitu ya. Jadi pada saat yang nomor 1, mereka berdua ini cowok-cowok kerjanya tuh di luar, artinya harus mau nggak mau pergi lah keluar gitu ya, nggak bisa di rumah aja karena memang sistem pekerjaannya gitu ya, yang satu masak, yang satu bengkel gitu, jadi harus keluar mau nggak mau. Nah, yang pertama kena dulu, anak yang pertama kena dulu COVID. Memang mereka berdua ini prokesnya nggak ketat, jadi emang ini satu pelajaran juga ya. Jadi begitu yang pertama kena COVID, kemudian 3 hari kemudian yang nomor 2 kena. Nah ini jadi waktu yang pertama kena kan sedih gitu ya, karena dia sendirian gitu ya. Kalau saat yang pertama kena, saya nggak gitu heran. Maksudnya aku udah nggak heran, karena udah tahu kalau kena tuh apa yang harus dilakukan tuh udah tahu gitu. Karena ya kebetulan mempelajari tentang kesehatan, juga mempraktekannya, jadi tahulah apa yang mesti dilakukan gitu. Hari ketiga kena yang kedua ya. Jadi mereka berdua itu isoman di kamar aku. Jadi aku ngungsi ke kamar anak yang paling kecil. Nah disitulah yang keluarga tuh mau nggak mau harus mensupport, karena artinya kita benar-benar harus berbagi ruangan ya. Jadi kamar dipakai, nggak boleh keluar. Jadi ketat banget, anak berdua ini nggak boleh keluar sama sekali. Terus makanan saya yang atur, aku yang atur makanannya. Jadi udah kayak di rumah sakit lah, bahkan lebih lah, karena gizinya pasti terjaga kan gitu ya. Jadi dari pagi makannya apa aja itu semuanya udah aku bikinin schedule-nya gitu ya.
Nah, yang di atas, karena kebetulan kita bisa berpisah 2 lantai gitu ya, yang di atas itu nggak boleh turun. Pokoknya di atas aja terus. Ngapa-ngapain di atas makanan, jadi di rumah semua masak segala macam aku semua gitu ya. Jadi aku siapin atau kita order food gitu ya. Pokoknya simple, yang penting semua terjaga gitu. Seperti itu, Far. Jadi ya pada kondisi itu karena ada bayi 3 bulan yang kita mau pastiin, yang lain jangan sampai terpapar. Cukup 2 ini aja gitu yang harus dijaga ya, supaya 2 minggu aja isoman plus seminggu lah gitu ya, sesuai ketentuan gitu. Nah, waktu isoman otomatis kan yang mau nganter makanan kan aku yang nganter kan gitu kan. Nganter makanan, buka pintu, mau nggak mau kan buka pintu gitu ya. Waktu buka pintu kita udah sedia semprot alkohol ya. Jadi begitu buka aku tutup lagi pakai alkohol gitu ya. Mereka benar-benar disiplin nggak keluar. Dan aku juga jaganya gini, minum, jadi aku kan memang peminum Avameta udah 10 tahun lebih ya, makanya jadi bener-bener memang sangat sehat. Jadi pada saat aku buka pintu, mama gitu ya, mama jangan masuk loh, nanti mama ketularan. Enggak, mama nggak bakalan ketularan. Nggak bakalan, saya udah di dalam benak ya, nggak bakalan mama kena COVID. Mama jangan gitu loh, nggak bakalan, mama jaganya udah 10 tahun lebih, jadi pasti sangat sehat. Dalam hati kalau sampai kenapa-napa itu punya rencana Tuhan berarti gitu ya. Jadi yakin nggak bakalan kena gitu. Jadi tapi di samping ngomong melakukan. Jadi waktu itu Avameta yang biasanya aku minumnya sehari cuma 3 kali, hari itu 6 kali, besokannya 5 kali. Jadi ngikutin anak juga, Far. Jadi kayak gitu. Terus di kamar kan memang udah kuantumnya. Jadi sebenarnya itu yang membuat kondisi saya pada saat mendengar mereka positif itu kita safe gitu. Kayak gimana ya? Tenang gitu ya. Tenang, udah pasti. Tapi yang nggak tenang tuh para saudara-saudara ini loh, nelpon ya, beli paket obat COVID. Nah, ini obat COVID ada obatnya gitu ya? Nggak ada, COVID tuh nggak ada obatnya daya tahan tubuh. Kenapa mesti beli? Saya bilang gitu. Jadi kita nih harus COVID itu harus dilawan ya, nggak bisa diikuti, nggak bisa ya lemes terus nggak mau makan nggak mau. Nah anak-anak nih 2 karena dia tahu dia lagi, saya cuma bilang gini, Albert Ronald lawan. COVID harus dilawan ya, positive thinking lawan gitu. Kalau dikasih makan apa aja makan. Oh mereka apa aja makan loh. Jadi jadi enak gitu ya, bikin makanan apa aja, mau enak mau nggak enak. Waktu nggak ada rasa kan pas hari ke-4 ya, mereka nggak ada rasa, nggak cium bau, nggak ada rasa. Makannya tapi banyak gitu, karena saking mau melawan gitu. Jadi kita lawannya sama-sama. Jadi kita yang mensupport gitu ya, caregiver-nya, sama mereka juga harus kerjasama gitu ya. Jadi mereka juga happy gitu ya, diladenin, dikasih makan, dikasih vitamin, suplemen segala macam itu oke. Plus Alfametanya 6 kali terima aja loh. Biasanya kan setiap pagi 1 kali aja suka kadang gitu ya, on off namanya anak segitu. Tapi sekarang 6 kali mereka terima terus pada saat itu. Gitu. Jadi, nah pas hari ke berapa ya? Jadi hari ke-5 atau ke-6, ya namanya anak-anak masih muda gitu ya, beresin kamar aku kan karena mereka isoman di kamar aku kan, beresinnya kayak begitu ya, nggak terlalu bersih ya. Aku sampai beli disposable APD tuh, pakai lengkap, seru juga ya pakai lengkap. Dan tapi di situ aku semakin appreciate ya bagaimana kerjanya para garda depan kita ya, para nakes itu luar biasa. Aku 30 menit aja pakai baju APD itu yang ngap banget gitu ya. Apalagi yang sehari-hari itu ya bertugas, makanya appreciate banget deh mereka yang benar-benar ada di garda depan. Nah, dalam waktu hari ke-10 mereka udah hilang gejalanya. Jadi nggak ada gejala sama sekali, boleh dibilang tuh yang nomor 1 aja sedikit-sedikit batuk, tapi yang nomor 2 tuh clear gitu, nggak ada gejala sama sekali. Dan sebetulnya di hari ke-13 udah negatif. Ya. Tapi kita tetap plusin seminggu gitu. Nah, yang lain semua sampai sekarang negatif semua dan semoga nggak terjadi. Ya. Kita puji Tuhan. Thank you. Itu ada satu pertanyaan lagi nih Silvi. Kan itu 2 anak yang kena
Itu Iya. antara mereka ada perbedaan nggak dalam hal mindset gitu, bagaimana mereka menyikapi penyakit ini, Oh iya. COVID ini? Nah, yang nomor satu gitu ya, yang nomor satu itu dia menyikapi penyakit COVID itu kayak gini. Siangnya tuh ya Far, masih makan bersama dengan babynya. Wah, Lagi makan itu dia bilang ini, kok Abed nggak kena emang COVID? Jangan ngomong begitu, mau kena gitu. Jadi ngomong gitu. Karena ada admin di bengkelnya kena. Jadi dia heran kenapa dia nggak kena gitu. Padahal sebenarnya dia bisa jaga gitu ya. Ya karena dia prokesnya juga nggak ini. Nah, tapi dua-duanya begitu kena karena mereka itu kan jadi mereka main game bersama, gitu ya. Jadi happy. Sampai sekarang loh bablas gitu ya. Jadi yang dua-duanya sih arahnya gitu ya, take it easy gitu kayaknya. Ya udah, cuman mesti dilewatin. Cuma jadi pagi mereka briefing kerjaan masing-masing. Setiap pagi satu telepon mana, satu briefing gitu kerjaannya. Jadi mungkin karena ngelihat sayanya juga tenang, jadi dianya juga ya udah, mama juga santai aja tuh gitu, nggak yang gimana. Cuma dari keluarga ya memang terus terang ada yang mau kasih obat. Luar biasa deh. Obat itu kan nggak sembarangan boleh ya, mesti tanya dokter dulu kan gitu, nggak sembarangan main di copy paste loh. Jadi ini obatnya ini, udah beli ke sini. Ntar dulu, saya karena mengerti, karena emang dulunya di farmasi ya, baca dulu dong, ujungnya apa gitu. Loh, kalau nggak perlu kenapa mesti minum gitu ya? Kalau perlu ya memang harus diminum gitu. Kayak yang nomor 1 itu kan demam, otomatis kasih penurun demam gitu ya. Yang 1 batuk, otomatis ngobatin gejalanya. Berarti bukan obat COVID, obat gejalanya. Memang menghilangkan gejalanya betul gitu. Jadi kayak gitu sih, Far. Jadi nggak boleh sembarangan lah. Nggak usah gegabah gitu ya. Yang penting makan, emang bener-bener harus makan. Kalau nggak makan, itu ya, ngedrop gitu. Memang harus makan. Lawannya seperti itu. Wow, sharingnya keren banget. Thank you Sylvie. Sama-sama, thank you juga Fahri, Mike. Semoga bermanfaat. Ini udah pasti bermanfaat nih buat teman-teman semua yang denger ya. Dan itu kan tadi Sylvie nyebutin ya tentang ada alpha meta dan alpha spin. Ini yang belum disebut nih, belum dijelasin ya. Ini alpha spin apa sih bagi yang bro and sis yang belum tahu sama sekali ya. Ini ada penjelasannya. Bentar. Par, boleh nggak aku tambahin dikit? Oh iya, boleh. Ya, karena gini, aku berpikir gini, orang-orang yang ketakutan itu kan seringkali tuh karena kebanyakan karena komorbid gitu. Jadi kadang orang gini, hati-hati loh, banyak ada yang meninggal loh. Jadi kita tuh kayak ditakut-takutin ya. Ini loh teman gue begini-gini meninggal gitu. Apa yang terjadi di orang lain belum tentu terjadi di saya gitu. Nah, meninggalnya karena apa? Rata-rata kan karena komorbid gitu. Ya komorbidnya dihilangin dulu lah. Ya, justru Alpha-Spin, Alpha Meta, Vitomix itu kan saya udah pakai 10 tahun lebih gitu dan luar biasa. Bener-bener sangat bagus. Jadi aku bilang ya, komorbidnya dulu dibenerin gitu. Supaya kalau nggak komorbid tuh aman, relatif aman lah gitu. Setuju. Menurut saya ya, itu yang saya alami ya. Apa yang saya alami gitu. Iya, betul. Thank you banget Sylvie buat tambahannya. Thank you. Sorry nambahin. Iya. Dan kami sendiri itu juga ini ya, juga sudah Halo. Bro Mike. Sis Fahri. Rupanya kehilangan sinyal ya. Ya, sambil menunggu mereka kembali lagi ya. Ini teknologi. Luar biasa ya sharing dari Sis Sylvie tadi, dan juga bagaimana semua harus ada diiringi sikap positif termasuk usaha-usaha yang lain ya. Jadi sikap positifnya itu yang
saya tangkap tadi luar biasa banget ya. Namanya ikhtiar. Namanya ikhtiar harus diupayakan semaksimal mungkin, dan apalagi untuk orang-orang yang tercinta. Bapak Ibu tadi mendengar ada alpha spin, alpha meta. Tadi baru sempat dijelaskan mengenai alpha meta. Jadi tentang alpha spin mungkin nanti kalau kurang jelas bisa menghubungi yang mengundang. Apa sih alpha spin ya? Ini rupanya Bro Mike dan Sis Fari masih belum bisa masuk. Saya harap Selamat malam. Udah masuk ya, silakan. Thank you Mbak Di. Terputus. Ya beginilah keadaannya ya, dengan ya semuanya serba internet. Oke ya, Bro and Sis, kita lanjutin penjelasan yang tadi. Oke, tadi. Ya. Oke. Jadi efek dari EMF atau electromagnetic frequency terhadap darah kita ya, seperti dilakukan eksperimen ini di bawah, di mana dalam keadaan netral sel-sel darahnya sangat bagus, banyak oksigen bisa lewat, tapi kemudian terpapar dengan radiasi komputer ya, selama 70 menit darahnya mulai mengerumpul jadi satu, dan kemudian 10 menit dengan handphone mengakibatkan darahnya sudah kumpul gitu, namanya Rollo formation ya kalau nggak salah ya. Rollo formation itu pengentalan darah ya Bro and Sis. Iya, jadi makanya ya mungkin waktu itu Ibu Juju juga ya darahnya kental seperti ini sehingga susah untuk diambil darahnya. Dan ini hanya efek dari menggunakan handphone selama 10 menit. Nah, tapi seperti tadi yang di sharing sebelumnya tentang oleh Profesor Masaru Emoto, bagaimana klaster air terstruktur itu yang sangat bagus kristal molekulnya, dan ini dapat dibuat dengan menyuling air melalui alpha spin. Ya. Nah, ini fotonik air terstruktur. Menstimulasi pembentukan elektron bebas dalam cairan, meningkatkan sifat antioksidan, dan memberikan efek yang positif untuk sistem tubuh kita. Jadi Bro and Sis ini ya yang namanya alpha spin, terus juga alpha meta, Vitomax itu sangat-sangat dibutuhkan dalam waktu-waktu ini. Karena kenapa? Ini adalah semuanya natural dan meningkatkan imunitas badan. Dan ini benar-benar ya kami semua sekeluarga juga udah pakai ya, dan konsumsi ini terus-terusan, dan ini sangat-sangat beneficial. Kita nggak tahu nih terakhir ya kapan juga ya ke dokter ya. Tapi beneran deh ini sesuatu yang sangat-sangat diperluin untuk kita semua sekarang ya. Nah, untuk menyambung itu ya, sharing lagi. Ini kita mau mengundang, ini pokoknya Bro and Sis dengerin yang satu ini ya, karena benar-benar luar biasa banget. Seseorang dari Kudus, ini Bapak dengan satu istri dengan 9 anak ya, jadi luar biasa. Dulu bekerja di perusahaan farmasi dan menjabat sebagai branch manager, sekarang sebagai entrepreneur ya, dan relawan yang berjuang untuk pasien-pasien COVID di Kudus. Kita mengundang Bapak Jalal Wahyudi. Pak Jalal. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Ya, selamat malam Pak. Gimana kabarnya Kudus? Wah, luar biasa. Sudah aman terkendali. Aman terkendali. Ya. Itu kami ya Pak, waktu mendengar ceritanya Bapak ya, aduh benar-benar sangat-sangat terinspirasi. Boleh nggak Bapak ceritain lagi buat semua Bro and Sis di sini ya, apa yang waktu itu Bapak alami? Ya, oke. Supaya saya ceritakan sedikit tentang apa yang sudah saya alami Bapak sekalian ya. Jadi begini, puncak-puncaknya COVID di Kudus itu pertengahan April ya, pertengahan April, Mei sampai dengan akhir Juni itu luar biasa banget ya, luar biasa banget sehingga tenaga medis, relawan yang resmi dari BPBD itu benar-benar kewalahan, sehingga kami sebagai warga artinya di lingkungan kami sampai akhirnya malah saya mengurusi ke seluruh Kudus ikut bantu gitu ya. Itu luar biasa banget. Tantangannya apa? Semua rumah sakit penuh. Semua rumah sakit ada sekitar rumah sakit yang kecil-kecil juga semuanya penuh. Nah, pada suatu saat tenaga medis juga tidak mencukupi, semua banyak yang dirujuk keluar kota, ke Pati, ke Jepara.
ke Purwodadi, sampai ke Semarang, bahkan sampai ke Ungaran. Karena saking banyaknya kasus yang terjadi. Nah, saya akan cerita sedikit tentang apa yang saya alami berkaitan dengan saya menjadi relawan sementara saat itu ya. Relawan tanpa bayaran, karena benar-benar saya tergerak untuk ikut membantu gitu. Karena apa? Ya melihat tiap hari ambulan, tiap hari ada pemberitahuan orang meninggal dari musola, dari apa, hampir tiap hari, dan itu frekuensinya deket banget gitu loh. Artinya nggak lama ada lagi, nggak lama ada lagi. Sampai pernah satu hari itu sampai yang meninggal hampir 50-an orang satu hari, banyak itu luar biasa banget. Nah, ada satu orang ya, pada saat itu saya kira-kira awal Mei pada saat puncak-puncaknya, itu tetangga nggak terlalu jauh dari rumah, jadi sekitar jam 2 malam itu cerita dari tetangga itu, 2 malam dia ternyata terkena serangan, terkena paparan, jadi cepet banget. Jadi itu mungkin varian Delta ya. Jadi sorenya dia tuh minum minuman suaminya, ternyata suaminya itu positif, nggak tahu gitu. Nah, si istri itu karena tubuh yang menurun, dia langsung kelihatan pucat, nafasnya sesak, sampai akhirnya kita telepon ke rumah sakit itu semuanya penuh gitu. Nah, ternyata setelah semua sakit penuh, semua pada bingung gitu. Nah, saya waktu itu masih di rumah, saya belum tahu. Akhirnya ada beberapa warga yang datang ke rumah, mengetuk pintu saya. Pas saya pada itu memang sudah bangun, saya pas doa di waktu malam ya. Gitu. Nah, ternyata saya diundang ke sana. Oke, sebentar, saya ganti baju dulu. Ganti baju yang kaos yang pakai training biasa gitu ya, biar kalau ada apa-apa cepat geraknya gitu ya, lepas sarung juga gitu ya. Nah, akhirnya saya datang ke sana, ternyata orang pada gitu. Dalam satu rumah itu ibu itu sudah sesak napas ya, kita cari oksigen di apotek yang 24 jam, dapat yang kaleng kecil itu dan hanya sementara. Terus bagaimana Pak, ini semua rumah sakit penuh semua, nggak ada yang mau nerima. Sekarang ada mobil, ya ini ada mobil saudaranya, mau diterima atau nggak diterima, ibu ini harus dibawa ke rumah sakit, harus dibawa ke UGD. Saya bilang gitu. Akhirnya dengan apa ya, akhirnya mereka terperangah, dan akhirnya keputusan yang tepat yang saya sampaikan itu, akhirnya mereka mengatakan oke Pak, bawa. Nah, ternyata memang sampai di rumah sakit nggak bisa terima, gitu. Tapi ada pemeriksaan dan segala macam, akhirnya dirujuk ke Semarang, gitu. Semarang ini ya si ibu itu akhirnya dari jam 2 malam sampai baru jam 5 itu baru dapat. Dan itu perjalanan antara Kudus Semarang, dapatnya di Demak. Ternyata masih ada satu ruang di sana itu ya. Yang itu ternyata menunggu sebentar karena baru pulang pasiennya sore, masih 01, ya kita masuk di situ. Dan alhamdulillah dari kecepatan kita bertindak tadi ya, karena memang kondisinya sudah kritis ya. Alhamdulillah ibu itu selama 2 minggu akhirnya bisa pulang lagi ke rumah. Dan satu lagi yang ini memang pengalaman yang mungkin tidak akan saya lupakan ya dalam hidup saya. Jadi ada satu orang tua yang umurnya sekitar 72 gitu, 72. Jadi dia masuk hari Jumat awal Mei juga itu. Jadi banyak sekali telepon tuh malam itu saya berdering terus ya. Padahal saya itu bukan relawan Covid kok. jadi orang udah banyak ke saya semua gitu ya. Artinya apa ya? Oke lah, saya mungkin dipakai Allah untuk membantu mereka. Artinya mereka pada kalut, pada bingung, pada apa? Saya tenang gitu. Karena saya belajar di FFG ini ya, jadi saya punya pikiran saya tenang, hati saya juga tenang, akhirnya berikan satu petunjuk yang tepat yang menurut saya benar-benar sangat membantu. Nah, ada satu orang tua Jumat itu masuk, gitu. Jumat masuk karena itu perjalanannya masuk itu nggak mudah gitu ya, itu nggak mudah. Hari Rebu itu dia sudah merasa batuk-batuk, sudah merasa agak sesek. Hari Rebu, Kamis, Jumat baru dapat ruang. Gitu. Itu karena nggak mau ke Semarang, nggak mau luar kota, maunya di Kudus. Nah, akhirnya dapat di Kudus. Hari Jumat masuk, Sabtu, Minggu, Selasa itu kondisinya agak memburuk. Ya, Senin sudah memburuk, Selasa itu memburuk, saya dikabari. Oke, kenapa kok memburuk? Saya telepon ke sana, ke perawatnya. Pak, kenapa Mas itu? Karena nggak mau makan, Pak. Tidak mau makan. Jadi jatah makan nasi, jatah makan apa segala macam minuman itu hanya 1 sendok sudah. Minta makanan yang enak dikirim, nggak dimakan juga. Jadi saya tertanya, produk yang luar biasa, saya pikir. Ini Bapak ini harus minum. Terus bagaimana caranya? Akhirnya pada hari Selasa pagi saya ke sana. Minta ke perawatnya. Pak nggak boleh Pak, karena memang itu ada
dokter ya, di satu rumah sakit itu ada dokter, masih ada perawat komplit. Pagi-pagi kita nggak boleh masuk, hanya boleh cuman melihat dari luar, dari jendela. Oke, pintunya dibuka, jendelanya enggak. Nah, terus saya hanya di situ hanya berdoa. Saya melihat dengan rasa khawatir, kondisinya sudah melemah dan tergeletak di nggak di bed, malah dia di kursi, di sofa itu, di sofa saya seperti itu. Akhirnya saya harus cari jalan gimana saya harus bisa masuk gitu. Saya harus bisa masuk ke ruangan Bapak ini. Apapun yang terjadi, saya pulang karena nggak boleh gitu. Dijaga tentara. Jadi pada saat itu tentara dari Polda itu polisi dari Polda, tentara dari Kodim dan sebagainya, Koram semua disebar di Kudus. Bahkan swalayan aja dijaga, Alfamart aja dijaga gitu. Alfamart sampai semua nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi benar-benar Kudus itu genting sekali kondisinya. Kemudian pada saat kesempatan yang lain saya mencari saat di mana nggak ada dokter, perawatnya yang jaga juga nggak banyak gitu. Nah, itu pada saat sore gitu. Saya kembali dengan membawa termos dan tadi saya membawa Alfameta. Bapak ini harus minum ini karena saya tahu Bapak ini butuh energi. Saya tahu Bapak ini butuh imun booster yang benar-benar segera menaikkan imunnya. Itu yang saya pikir pada itu harus bagaimana caranya dia bisa minum. Gitu. Akhirnya saya datang lagi Bapak kok bilang, pas saya ke situ, adalah tentaranya itu ya, tentaranya yang biasanya duduk ke pintu-pintu pasien, dia tuh agak ngantuk-ngantuk gitu, dari kesempatan buat saya, Mas, ini mumpung dia nggak lihat, aku boleh masuk. Bapak resiko sendiri, tanggung sendiri, iya, tanggung sendiri. Saya masuk ke ruang isolasi, padahal nggak boleh itu. Mereka perawat-perawat yang ada situ aja pakai APD lengkap, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot dan sebagainya. Loh, Bapak berani. Oke, resiko dan jangan lama-lama, Pak. 5 menit maksimal itu. Akhirnya saya ya agak memaksa kepada perawatnya itu, saya masuk ke dalam, saya buatkan Alfameta. Jadi Bapak itu sudah nggak bisa nyapa, hanya melihat aja dengan pandangan kosong. Dan pandangan kosong, badannya lemah dan sebagainya, ini harus minum. Saya masuk, bismillah, saya imunnya kuat. Karena memang seperti Bu Silvi tadi, saya juga mengonsumsi Vitomek dan mengonsumsi Alfameta. Dan saya yakin dengan pertolongan Allah, saya sehat. Gitu. Jadi mindset hati saya tata, saya sehat. Saya mau masuk. Karena saya meniat menolong orang, pasti akan ditolong oleh Allah. Saya buka Alfameta, baru benar-benar saya bawa, baru buka, terus saya buatin 1 gelas dengan air. Saya dari rumah itu udah nyiapin termos. Udah nyiapin termos panas, nggak mungkin saya ada air panas ini. Bawa termos, buka, saya minum, saya angkat ke atas, saya berdoa kira-kira 2-3 menit untuk kesembuhan Bapak itu. Alfameta yang saya buat, saya doakan, saya doain sehingga terus Pak harus minum, saya bilang harus minum itu. Iya minum. Jadi kondisi lemah dia menjawab, iya minum itu. Memang keadaannya dia tuh haus, tapi mau minum aja susah dia, mau minum aja malas. Jadi di mejanya tuh ada susu, ada makanan, semua lengkap, buah juga lengkap. Makanan-makanan yang dipesan dia juga ada, tapi sama sekali nggak disentuh. Gitu. Akhirnya saya buatkan Alfameta, tadi saya doakan, terus saya paksa untuk minum. Dia minum. Pak, ini saya nggak boleh lama-lama, karena ditunggu di luar, nggak boleh dari 5 menit. Setelah saya doakan, saya minum, dan nanti malam sebelum tidur harus minum, pagi harus minum, siang harus minum, sore harus minum, pakai termos. Gitu. Akhirnya sore berikutnya saya juga ngasih termos lagi. Alhamdulillah setelah kita telepon suaranya lemah. Iya saya minum, harus dipaksa minum. Nah, alhamdulillah dengan Selasa mulai minum Alfameta itu, jadi kondisi parah itu hari Selasa itu, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat sore dia saya telepon. Gimana kondisinya Pak? Ya, alhamdulillah badannya sudah mulai enak, sudah yang sesek-sesek sudah mulai hilang dan ada kabar baik. Besok Sabtu itu saya boleh pulang. Oh ya, masih agak lemah suara. Bersyukur gitu ya, karena yang ibu tadi, karena memang di Demak saya juga jauh, kita hanya ngontrol, hanya kontak-kontak aja pakai handphone, nggak bisa support Alfameta, dia sampai 2 minggu di sana, berbaring di rumah sakit 2 minggu. Fisiknya malah lebih muda, masuk rumah sakit juga lebih sehat, tapi kondisinya dia 2 minggu isolasi di rumah sakit Demak sana. Sedangkan yang Bapak ini Jumat masuk, akhirnya hari Sabtunya nggak jadi ronsen, Minggu pagi baru ronsen, kondisi parunya bagus, Minggu sore boleh pulang. Gitu. Alhamdulillah seperti itu. Dengan kondisi yang awalnya sangat lemah, sangat ini sudah mulai berenergi, sudah mulai cara bicaranya sudah ada tenaganya gitu. Jadi seperti itu. Setelah itu Minggu pulang,
Senin pagi habis sholat subuh kira jam 5 kurang itu, beliau telepon saya dengan menangis. Bapak ini telepon, Pak Jalal, saya matur nuwun, terima kasih sudah dibantu. Jadi ya mereka menangis berterima kasih. Ya ini semua adalah karena pertolongan dari Allah, saya bilang gitu. Pertolongan dari Allah memang lewat saya, Bapak. Lewat saya, ya karena saya tahu ini Avameta Bapak harus minum, makanya Bapak juga saya paksa minum, saya pun juga memaksa perawatnya untuk bisa masuk. Saya keluar dari isolasi itu disemproti semua tubuh saya oleh itu. Semproti lalu Bapak pulang mandi ganti baju gitu. Itu. Jadi seperti itu agak dimarahi juga gitu. Tapi ya alhamdulillah saya sampai sekarang sehat. Nggak ada panas, nggak ada infeksi negatif gitu ya gitu. Itu Bu. Wow. Seperti itu. Aduh, luar biasa banget Pak ceritanya. Hanya 9 hari kurang, itu artinya Sabtu udah baik. Jadi mereka sudah boleh pulang, alhamdulillah sampai sekarang sehat. Dan pesen Avameta terus ini. Iya betul Pak. Wow. Pak, pertanyaannya ini, aduh keren banget tadi ya dengar ceritanya. Bener nggak Bro and Sis? Ini ya pertanyaannya cuma satu Pak. Kalau misalnya ya waktu Bapak memaksa perawatnya supaya Bapak bisa masuk. Padahal kan mereka aja udah pakai APD lengkap dan lain-lain gitu kan. Karena takut juga kan. Nah Bapak waktu itu dengan pakaian yang ada aja, dengan hanya 1 masker aja, kok Bapak berani ya? Maksudnya kan Bapak apalagi ada 9 anak kan Pak, dan istri gitu loh di rumah. Jadi maksudnya Bapak berpikir apa waktu itu? Ya, hanya satu keyakinan, Bu. Hanya satu keyakinan, karena saya berpikir positif, ini Allah memberikan pertolongan lewat Avameta ini untuk menyelamatkan. Karena masalah nyawa ini. Masalah nyawa. Kalau saya nggak paksa masuk, saya nggak tahu apa yang terjadi. Semua kehendak Allah ya. Cuman saya berusaha, ini Bapak harus minum Avameta. Karena makan udah nggak mau. Saya telepon itu suaranya udah kayak malas, udah lemah, udah nggak mau, responnya sangat seperti kesadarannya itu menurun. Kesadarannya seperti menurun gitu. Makanya saya berani memaksa, nggak tahu, saya berpikir sampai kok tadi saya bisa masuk, padahal ruang isolasi kok boleh masuk, saya juga kondisi sehat, pakaian apa adanya, hanya 1 masker. Betul. Saya pengen membantu Bapak ini, itu aja. Karena kalau nggak minum ini, saya nggak tahu apa itu. Karena banyak orang yang, jadi dari 46 orang yang kita bantu, kita pantau, itu ada sekitar 5 orang yang tidak tertolong, gitu. Tidak tertolong. Karena ya memang saking banyaknya itu, yang beberapa yang minum alhamdulillah semuanya bagus kembali, sehat kembali, gitu. Sehat dan ya karena pertolongan Allah ya kita kembali ke Tuhan itu ya, karena semua untuk Tuhan itu. Jadi hanya satu pikiran, Bapak ini harus minum karena ini saya yakin bisa membantu beliau. Itu aja, Bu. Wow. Aduh, angkat topi banget buat Pak Jalal. Saya yakin banget Pak, soalnya yang seperti tadi Bapak juga bilang ya, nggak tahu deh kondisinya kalau Bapak nggak memaksa gitu masuk, karena kan kondisinya udah nggak bisa makan, udah nggak mau minum, ya kan? Dan saya yakin perawat yang merawat di sana itu kan juga nggak bisa berbuat terlalu banyak ya Pak ya. Buktinya makanan banyak sekali di depan itu, di depan pasien, tapi ya juga nggak dipaksa untuk makan juga gitu ya. Jadi wow, beruntung banget ini memang udah jalannya ya itu Bapak. Luar biasa, thank you banget Pak. Masih banyak pengalaman yang saya merasa terbantu sekali dengan Avameta ya Bapak itu, Bu. Bapak itu. Sampai saya berpikir kenapa saya kok berani segitu? Kalau suruh ngulangi lagi saya mungkin nggak berani. Kondisinya kepepet. Kondisi kepepet itu begitu. Mikir-mikir kalau ngulangi lagi. Betul, itu udah soal nyawa ya Pak ya, bener-bener wow saya nyawa. Iya betul, wow. Thank you banget Pak Jalal buat sharingnya dan juga untuk keberaniannya, luar biasa. Semoga sehat-sehat terus ya Pak, semua keluarga segala macam. Amin. Ya, nah ini Bro and Sis luar biasa banget ya sharingnya. Ini, waduh,
saya udah nggak bisa berkata-kata deh. Ini harus dengar sampai akhir karena seseorang yang saya dan Michael akan undang ini, wow, sharingnya benar-benar akan menginspirasi Anda semua. Ya, jadi seseorang ini dari Jakarta. Beliau adalah seorang global business owner ya, yang bisnisnya sudah sampai ke mancanegara. Ada bukan hanya di Indonesia, tapi juga kayak negara-negara di Afrika, di Hong Kong, Kamboja, Papua Nugini, Solomon Island, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Jadi beliau ini luar biasa banget. Beliau ini juga adalah chief di pelatihan Value Your Life Bootcamp yang banyak sekali membantu orang-orang dari 80-an negara dari seluruh dunia untuk berubah hidup. Beliau ini juga merupakan seorang life mentor yang puji Tuhannya gitu ya, kami berdua adalah juga orang-orang yang ada di bawah bimbingannya beliau ya. Jadi dengan sangat bangga dan dengan humble, saya mau mengundang Ibu Yuliani Tejokusumo. Ibu Yuliani. Halo, Ibu Fari, Bapak Michael. Hawayu. Keren banget ya acaranya barusan. Sampai nggak bisa ini aku. Keren, betul. Betul, Bu. Ya, ini ini kita udah menunggu-nunggu ya, karena dari cerita semua sharer yang tadi udah menceritakan pengalamannya mereka, ini kan luar biasa banget ya. Dan apalagi seseorang seperti Pak Jalal yang menjadi relawan di Kudus, itu wow, ini seseorang yang saya benar-benar angkat topi banget ya dengan cerita-cerita yang mereka semua ya. Jadi sekarang kalau misalnya nih sebagai seorang life mentor, sebagai seorang coach ya dari bootcamp gitu, ini kita boleh nggak cerita yang mungkin lebih dalam sedikit gitu ya, Bu, di tengah-tengah kenegatifan dari yang ada nih COVID, seperti yang tadi kita udah bahas ya dari awal. Pelajaran apa sih yang dari Ibu tarik gitu dari semua ini di tengah pandemi? Pelajarannya ini sebetulnya bagus. Ini aku punya, ini buram ya kameraku ya, apa ya? Iya. Bentar ya, sedikit aja. Diganti aja bentar ya supaya jelas. Oke. Oke. Tajam. Oke, cuma geser dikit. Ya. Aku bilang ini satu kesempatan sekarang yang Tuhan kasih. Jadi kayak ngomong adalah tes buat kita punya kehidupan gitu. Dan juga menjadi satu hal yang untuk tiap manusia, apapun itu kondisinya ya, baik dia di dalam kondisi dia kena COVID atau di dalam kondisi yang di dalam posisinya siapapun yang tadi sharing ya, baik mulai dari siapa tadi yang pertama tuh? Dari pertama dari Nancy, kemudian Bu Juju, Pak Jalal, sama Bu Silvi ya. Ya, dan setiap siapapun orang semua yang sekarang ini di dunia, baik Indonesia atau seluruh dunia, yang juga di dalam kondisi kena menjaga bagian-bagian ini gitu, bagian orang-orang yang baik di dalam keluarga, tetangga, dimanapun. Itu menurut aku adalah satu kenaikan kesempatan naik level gitu di dalam life and death. Gitu loh. Aku bisa lihat bahwa ini adalah satu tes yang diizinkan Tuhan gitu. Kalau orang itu lolos ya dia tetap naik gitu, ya kayak quantum leap. Tapi kalau dia nggak bisa menyikapi dengan mengerti tentang cara berpikir yang benar, mindset yang benar, dia bisa jadi masuk ke dalam kayak gitu loh. Tutut lagi, bisa jadi turun lagi gitu. Ini satu hal yang dahsyat sih, Far. And then benar-benar gitu, Tuhan tuh kasih unjuk bahwa gimana caranya seseorang kalau negative thinking, negative result, bagaimana positif di dalam mind, positif di dalam the power of word, the power of mind. Dangerous banget. Dan ini adalah praktek gitu, praktek di dalam hidupnya gitu. Kayak tadi yang Bu Juju sampein ya, dari 2 anaknya dia gitu. Itu kan jelas banget, yang satu berpikir seperti apa, yang satu berpikir seperti apa. Tadi yang Silvi juga sharing bahwa anaknya kok aku nggak kena COVID ya. Itu kan the power of word. Dan tau nggak, yang kondisi yang di lapangan ya, bener-bener. Karena aku juga kesempatan gitu loh, ngadepin kayak gitu ya. Ngadepin di mana pada saat dia stres, pada saat dia nggak punya untuk apa dia harus live. That's danger sudah. Jadi dalam kondisi yang dia give up gitu ya, give up di dalam menghadapin ini, give up dia untuk live, drop. Kalau ada titik dark sedikit aja gitu loh di dalam mainnya dia,
wah itu udah buka pintu untuk drop. Kalau dia di dalam hubungan, jadi di sini ini adalah satu hal yang masuk di dalam kehidupan setiap orang ya. Baik orang itu kena ataupun orang itu nggak kena. Baik dia ngedampingin atau dia yang di dalam kita nonton ini nih, ya kita ngelihat ini. Ini adalah satu kehidupan di mana sebetulnya secara connection hati, mind, and body itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron 100% aja. Nah tadi kalau ditanya tentang Pak Jalal, itu bisa begitu gitu loh. Dia sama sekali nggak adopt nih. Tapi belum tentu itu terjadi di dalam orang lain. Gitu loh. Jadi kalau seandainya dia nggak ready, dia bisa kan gitu ngedenger nih apa yang terjadi sama Pak Jalal, apa yang dilakukan Pak Jalal. Tapi kalau dia secara faith, secara surrendernya tidak di dalam titiknya Pak Jalal, bisa jadi hasilnya berbeda. Begitu. Betul. Wow. Ini kita ngomong yang dalam banget nih. Dalam. Karena jadi ini sebenarnya life and death. Betul. Life and death gitu. Seseorang yang takut mati aja udah pasti ya takut mati. Kenapa takut mati? Ibaratnya gitu kan. Artinya bisa jadi banyak yang urusan yang belum. Tapi kenapa harus give up untuk meninggal mati gitu kan? Meninggal gitu loh. Kalau memang ibaratnya hidup itu kan anugerah yang harus dia survive. Dia harus survive sampai titik di mana memang Tuhan udah tentukan dia udah no choice. Tapi kan kita harus hidup untuk apa gitu kan? Kalau nggak ada why-nya juga, I have to live gitu. Kayak tadi siapa ya yang ngomong ya bahwa kamu harus hidup itu untuk supaya ngurus. Aku harus sembuh, aku harus supaya sehat, supaya bisa urus anakku. Itu kan satu keinginan, aku harus sembuh, aku harus sehat. Nah orang-orang ini kalau seandainya siapapun yang kena ya atau siapapun yang membantu berdiri gitu di samping, ya harus bisa juga melihat gitu. Menyampaikan pesan message itu, Bapak harus sembuh, Bapak sembuh. Untuk apa itu ada? Jadi ada satu passion, satu hope. Saya harus hidup. Reasonnya bisa jadi reason macam-macam gitu. Yes. Dan memang apalagi kalau kita mendampingi pasien ya, Bu, itu kan pasien pasti kan juga mengalami down ya, pasti ada saat-saatnya di mana dia mungkin give up, dia mungkin yang udah lose hope gitu ya. Jadi sebenarnya peranan sebagai seseorang yang mensupport di samping gitu ya, sebagai keluarga atau sebagai relawan itu penting banget ya, mindset dan kekuatan pikiran, kekuatan dari iman gitu ya untuk menghadapi ini. Itu perannya banget ya. Banget. Itu kayak nular, kayak listrik, tahu nggak, gitu loh. Itu message yang masuk gitu loh. Dan kalau ada keraguan dari yang ngedampingin itu juga ragunya masuk. Kalau ada kepanikan masuk, ketakutan masuk. Really very powerful mind itu. Jadi kalau memang sekarang ini pendampingnya juga adalah sangat strong, tenang, nggak boleh panik. Juga nggak boleh ada ketakutan kan? Ketakutan itu kan nular gitu, nular kayak listrik, gitu. Kayak energi begini. Kayak misalkan aku sekarang bicara dengan kalian berdua, tekan bisa nular gitu, bisa gini, Fahri gitu kan, Fahri, Mike, itu aja gitu. Kayak emosi positif ya, energi positif, emosi negatif nyambung. Mind kita itu so powerful. Gitu loh. The mouth is so powerful, the mind is so powerful. Makanya sebetulnya pembelajarannya justru di sini ya, dengan adanya pandemik ini, kita tuh lagi dapat satu kesempatan gitu untuk ngerti. Ini nggak main-main, memang life and death. Tapi pada saat you lolos di dalam poin ini ya, wah, quantum leap di dalam level, banyak level gitu. Dan itu satu chance gitu, satu chance di dalam hidup yang baik yang menjaga atau baik siapapun yang kena. Cuman mindset memang sangat penting banget, Fahri. Karena gini, contoh ya, baru kemarin tuh beberapa hari ngomong tentang begini gitu ya. Wah, kok saya nggak kena-kena? Ya itu kan berarti sebetulnya kan saya nggak kena-kena, itu kan sama aja. Oh, again the power of mouth. Yeah. Be aware tentang itu gitu. Begitu. Yeah. Kalau kena COVID jadi tahu-tahu dapat jackpot gitu ya, Bu. Ini baru aku bahas kemarin.
gitu loh, dapat jackpot. Oke, nggak, karena gini, jackpot itu kan satu bahasa yang kemarin ini pas kebetulan kita dapat ini ya, dapat dari sharing-sharing seperti ini. Cuman gini, aku tuh rada kagak comfort, karena jackpot itu istilahnya adalah kayak kalau kita ngomong kan, kebetulan aku memang juga ikut ini ya, ikut bagian di dalam bootcamp gitu. Jadi lagi benar-benar belajar bagaimana tuh sebetulnya menggunakan kata yang tepat, menggunakan jadi top down di dalam kita punya mind, subconscious mind, conscious mind gitu ya, conscious mind, subconscious mind dengan kata-kata yang tepat. Karena itu jadi diyakinin gitu. Nah kalau ngomong jackpot kan lebih ke arah apa? Lebih ke arah dapat sesuatu gitu kan, dapat sesuatu yang sore gitu loh. Nama poinnya adalah dapat COVID masa sore gitu loh. Jackpot sore. Yang ada akhirnya jadi seolah-olah jadi ini dapat sesuatu jadi kayak berkat. Aku kemarin dapat bahas ini soalnya, sedikit bahas ini. Aku kan tanya ada beberapa yang bilang ini kan jadi berkat, jadi blessing. Let's be careful. Be careful. Be careful pada saat ngomong blessing. Sekarang pertanyaan aku tanya sih, kebetulan kita di Zoom gini, aku tanya, siapa sekarang yang mau dapat COVID? Nggak ada yang angkat tangan. Aduh, nggak mau. Kalau blessing kan berarti kan mau dong, semua orang juga mau kan? Iya, betul. Giliran gitu, kamu mau dapat nggak? Mau dapat COVID nggak? Nggak ada yang angkat tangan. Artinya masa dibilang blessing kan? Yang dikatakan blessingnya bukan itunya. Pada saat kesempatan itu, misalkan itu dapat ya, katakan bukan dapat lah ya, pas diizinkan Tuhan terjadi. Itu tes yang diizinkan Tuhan terjadi. Itu adalah kesempatan, momen yang pada saat kamu menyikapinya dengan tindakan yang benar, dengan secara spiritual, kembali ke Tuhan yang tadi Pak Jalal juga sharing, oke? Dan bagi siapapun yang tadi sharing, dan kemudian secara mind harus menyikapinya dengan benar. Artinya negatif-negatif itu even sedikit pun. Dan kemudian badannya kita tuh harus benar-benar dijaga. Masuk-masukan, karena apa? Mind itu yang paling, salah satu yang sangat ini loh, Fahri Mike. Mind itu yang penyalur yang resultnya tuh di body. Kalau dari mindnya dia udah negatif, efek ke body. Misalkan contoh, kasih nih apa meta ya, kasih apa meta. Terus bilang gini, apa meta, it doesn't work. Itu udah tolak. Mind nolak, body nolak. Jadi, walaupun hanya cuma setetes, soalnya gitu ya, walaupun sekarang ya, seseorang misalkan katakan dia kena di dalam kondisi itu ya, jangankan makanan yang besar-besar, even alpha meta pun, karena aku nuangin sedikit begini, itu dia cuma satu sedot, 2 sedot doang masuk. 1 sedot, 2 sedot. Pada saat stres turun lagi lungnya, chestnya, gitu loh. Kalau kita misalkan bisa ngelihat di scan gitu ya, chestnya bisa jadi kayak seperti apa gitu loh. Stres dikit, ketakutan dikit. Kalau mau bisa di scan gitu, bisa kelihatan tuh. Ketakutan dikit. Nah, pada saat nolak alpha meta, katakan nolak makanan yang masuk, dia udah nolak, body nolak, ini nolak. Pada saat ini nggak bekerja, body nggak terima. Jadi memang harus benar-benar sinkron tuh. Sinkron tuh 100%. No doubt at all. Nah, memang tingkat level no doubt at all ini yang harus belajar kita. Tingkat trust seperti ini yang harus belajar. Begitu. Nah, terus sekarang kan tadi Ibu ngomong tentang negatif gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita yang dengar ada di forum ini, kita tahu kita harus positif. Terus ternyata ada keluarga kita yang terpapar, terus kita mau memberi yang positif segala macam. Tapi kalau orangnya sendiri itu negatif, bagaimana ya? Ya gitu. Something that you cannot control sebetulnya. Jadi sekarang ini iya, tapi itu perannya kita kan. Bagaimana sekarang ini bisa memberikan message, orang itu ketarik ke trigger untuk apa? Untuk dia akhirnya bisa melihat berubah jadi dari sisi positif, sehingga dia bisa live. Nah makanya sekarang apa sih orang yang bisa membuat bangkit gitu loh, Far? Kayak contoh sekarang gini, misalkan kita di dalam satu goa yang sangat gelap, terpuruk gitu, jatuh di dalam goa yang gelap. Apapun itu, bisa jadi dalam bentuk goa gelap, bisa jadi dalam bentuk terdampar di dalam hutan gelap gitu ya. Apa yang membuat dia keluar di dalam hidupnya dia gitu? Ada sesuatu kan? Nah sesuatu itu apa yang buat dia benar-benar mau berjuang? Nah COVID itu harus diperjuangkan, harus dilawan, diperjuangkan, dan you have to alive gitu. Jangan ini sudah waktunya mati, mungkin adalah Tuhan udah waktunya saya. Dia give up sebelum message apa gitu. Sesuatu yang dia mesti
bisa jadi adalah buat anaknya, buat keluarganya, untuk melakukan sesuatu, untuk Tuhan, gitu loh. Untuk sesuatu yang dia benar-benar, I have to fight. Nah, pada saat dia bilang, I have to fight, get up, bangun, walk and run. Nah, message itu sebetulnya bagi pendampingnya sendiri, yang adalah bisa ngerti ini, message itu bisa nyampe tuh ke orang-orang yang ada di situ. Dan itu jadi memberikan hope untuk bangkit. Sebetulnya itu. Walaupun sekarang banyak negatif ya, tapi kalau orang-orang ini masih belum bisa ngatas negatif, mendingan jangan buka macam-macam dulu. Supaya yang kayak begini dia nggak punya pilihan ini gitu. Karena untuk dia berjuang di lain aja dia perlu perjuangan. Iya. Nah, jadi pada saat seseorang itu dia perlu berjuang gini, jangan dia membuka celah nambah-nambah lagi. Better adalah close the door dulu, dan dia bisa nyambung gitu sama orang-orang pendamping, dan pendamping ini memang harapan, hope. Gitu, Pak, gitu, Mike. Oh, thank you banget, Ibu Yuliani malam hari ini. Oh, thank Kita you. dapat waktunya nih luar biasa. Kalian berdua bawa tema luar biasa yang lagi diperlukan oleh banyak orang. Ya, betul. Jadi ini Bro NC semua, kita terima kasih banget ya untuk para sharer dan Ibu Yuliani juga untuk inspirasinya. Ini kita lanjut sedikit ya, karena tadi kan dibahas ya oleh Ibu Yuliani bagaimana sebetulnya pada waktu kita nggak bisa mengontrol, misalnya orangnya kita tahu kita gampang terpengaruh ya dengan hal-hal yang negatif, kan harusnya kita bisa menutup gitu loh. Nah, jadi kita tuh sebetulnya ada movement yang bahkan dari WHO pun juga sudah mengumandangkan ini ya, supaya jangan berita-berita yang negatif itu terus dikonsumsi. Terus banyak juga kan kalau kita dapat dari WA, kita dapat dari mana berita-berita, terus kalau udah kita langsung sebar begitu aja ke banyak orang. Mungkin maksudnya baik ya, tapi yang ada berita-berita yang seperti itu, negatifnya itu yang sebenarnya tersebar kemana-mana dan memberikan rasa khawatir dan rasa takut ke banyak orang ya. Jadi ini kita lihat ini dari WHO ya, ini sudah mengumandangkan untuk meminimalkan umpan berita atau newsfeed. Terus juga dari media sosial, lebih baik menceritakan hal-hal positif aja daripada yang negatif. Ya, nah ini di komunitasnya kami, namanya FFG, Freedom Faith Net Global, beberapa waktu yang lalu ya, di awal pandemi tahun 2020, kita mengadakan sebuah gerakan yang dimulai dari Indonesia dan akhirnya ke seluruh dunia untuk menyelamatkan nyawa ya, menyelamatkan kehidupan dari COVID. Only consume, ya, hanya mengkonsumsi dan men-sharingkan hal-hal positif aja. Jadi yang kita waktu itu dengan banyak sekali orang ya, kita ke medsos, tanya dan berkenalan dengan banyak sekali orang supaya mengumandangkan ini bersama, dan ini kita sudah lakukan. Dan saya yakin banget ya dengan adanya gerakan ini akan makin banyak orang-orang yang terselamatkan, karena ya again ya, bukan artinya hanya dengan mindset yang kuat atau positive thinking aja itu bisa menyembuhkan orang, tapi ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting untuk bisa menyelamatkan orang dan supaya orang tuh bisa cepat sembuh ya pada waktu terpapar ya. Jadi dengan demikian ya Bapak Ibu Bro NC semua, ini kita ada di penghujung acara. Kalau boleh dirangkumkan ya, ini komunitas itu penting banget, komunitas yang positif itu yang sangat-sangat penting ya. Dan kalau kita dari tadi ngomong tentang pikiran ya, betapa pentingnya positive thinking, mental dan mindset yang positif ya, yang dikumandangkan dan kita punya. Apalagi kalau kita punya dan menjadi supporter ya, kita menjadi sanak saudara yang mendampingi orang-orang yang sedang sakit. Support yang kita dapat seperti tadi juga ceritanya dari Pak Jalal,
mau sekecil apapun itu pasti akan dibutuhkan. Jadi kita kita menghimbau juga gitu kan untuk bisa lebih sensitif ke orang-orang di sekitarnya kita, karena siapapun mereka sudah pasti akan dapetin hal-hal yang baik dari kita. Terus juga selalu ingat dan jaga kata-kata seperti yang tadi Ibu Yuliani juga katakan ya, jaga kata-kata, jaga pikiran-pikirannya kita juga supaya selalu bisa dapetin hal-hal yang positif. Oke, terakhir hanya konsumsi dan menyebarkan juga, terutama di medsos, di internet, itu zaman sekarang kan udah berubah, hanya menyebarkan dan konsumsi hal-hal yang positif. Oke, gitu aja sih dari kita. Thank you banget buat waktunya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bro and Sis semua dan bagi orang-orang yang Anda sayangi. Oke, gitu aja dari kami. Selamat malam. Saya serahkan ke Mbak Dian lagi. Thank you. Waduh, luar biasa malam hari ini, luar biasa sekali. Karena semua dari sharing, kemudian dari paparan-paparan dari Bro Sis and Sis Fari ya. Bro Sis Fari sampai ini ya. Oke, apalagi ditutup oleh Bu Yuliani. Intinya Bapak Ibu Bro and Sis, keep the mind positif, terutama yang menjadi pendamping, karena yang mendamping harus lebih positif karena ini akan menular. Kalau ada memerlukan informasi mengenai produk-produk yang tadi disampaikan ya, Alfameta, Alfaspin, Vitomex, silakan menghubungi pada yang mengundang Anda pada malam hari ini. Dan kita sampaikan sekali lagi kepada Bu Yuliani, Sis Fari, Bro Mike, dan juga para testimoni yang malam hari ini memberikan luar biasa testimonialnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga untuk Bro and Sis, Bapak Ibu yang sudah dengan sabar mengikuti sampai di penghujung acara. Semoga kita semua tetap sehat, semoga acara malam ini sangat bermanfaat buat diri kita dan juga keluarga yang kita sayangi. Sampai berjumpa kembali di Natural Health Talk selanjutnya. Saya Dian Palupi menyampaikan selamat malam. Salam sehat, 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 sehat.